Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari tulisannya Netra Kala, sebuah kisah yang berjudul Idam Getih. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Sore itu rintik hujan masih membasahi desa Rambat. Sekumpulan orang berdiri dapat mengelilingi liang lahat berukuran kecil, sekedar cukup untuk seukuran bayi. Tangis seorang ibu muda pecah, terpaku menatap si anak dengan tatapan kosong. Sang suami memeluknya, tidak mampu berkata lebih. Berusaha tegar dengan takdir yang sudah dituliskan. Jenazah bayi mungil itu terlihat begitu kecil, dengan kain kapan membungkusnya. Doa singkat dipanjatkan. Jenazah segera ditimbun. Proses penguburan dilakukan dengan cepat, seolah ada tarikan magis untuk menyudahi semuanya. Ya Allah, gak tega aku, ucap salah satu seorang perempuan. Udah, kasihan, ini semua udah takdir, balas perempuan lainnya. Tetes hujan kembali turun mengaburkan. Ishak tangis nining meratapi nasibnya. Tidak ada lagi kata perpisahan selain langkah kaki yang mulai meninggalkan pemakaman itu. Waktu berganti, malam kian larut. Suasana benar-benar sepi, yang terdengar hanya tetes sisa air hujan yang membasahi tanah berlumpur. Begitupun di pemakaman, begitu sunyi. Tidak ada satupun suara muncul. Bahkan orkestra jangkrik yang biasanya menemani para mayit ikut membisu. Dalam keremangan sama dari kejauhan, satu sosok berjalan pelan, menggenggam benda berat berujung besi di tangannya. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukannya? Semua saksi bisu pun tidak sanggup melihat saat manusia itu berdiri diam di depan makam yang masih baru. Di bawah sinar rembulan yang tertutup awan, sosok itu sesaat hanya berdiri menghadap ke bawah gundukan tanah. Tidak ada ekspresi di kurat wajahnya. Lalu satu cangkulan ia hempaskan di tanah basah itu. Terus ia lakukan sampai mengenai papan kayu yang disusun rapi. Kemudian tanpa suara, tanpa aba-aba, ia melompat ke dalam liang, mengambil satu persatu papan kayu. Hingga terlihat satu bungkusan kecil berwarna putih bernodakan tanah. Tanpa rasa takut, ia mengambil jasad bayi itu, lalu naik ke atas liang lahat. Kini ia duduk di makam sebelah, menimang jasad bayi itu seolah anaknya sendiri. Sosok itu terus menembak. Disinari cahaya rembulan yang masih mulai terang, tidak ada rasa takut. Hanya perasaan iba, tidak tega dengan kesendiriannya. Paginya warga di desa Rambat dihebohkan dengan penemuan makam bayi yang dibongkar secara ugal-ugalan. Kejadian ini membuat semua warga geram sekaligus khawatir, termasuk ibu hamil yang ada di desa itu. Pasalnya ini bukan pertama kali terjadi. Setahun lalu ada peristiwa serupa. Banyak kasakusuk menyebutkan jasad bayi itu dimangsa hewan buas. Ada pula yang mengatakan jika ada orang yang sedang melakukan ilmu hitam. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Rama membuka pelan pintu rumah peninggalan Belanda. Semerbak aroma apek bercampur lembab menguar memenuhi hidungnya. Santi di sebelahnya tidak luput merasakannya. Mas, ucapnya singkat, menggenggam erat lengan suaminya. Rama mengedarkan pandangan, menyisir ruangan kecil itu. Kesan pertama yang muncul adalah Anti. Bibirnya tersungging senyum kecil, tidak menyangka akan mendapatkan rumah yang selalu ia idamkan. Mas, yakin kita tinggal di sini? Mending cari kontrakan atau rumah kos deh, kata Santi. Yakin dong, lihat sini, cantik bukan? Ucap Rama sambil menarik tangan Santi untuk melihat lukisan pria Belanda di ujung ruangan. Seram kita cari kontrakan lain aja mas, ucap Santi khawatir. Mau cari rumah baru itu butuh waktu, kita cuma 1 tahun di sini. Setelah itu kita pulang ke kota. Toh jarak rumah ini dan perkebunan kopi kan jauh lebih dekat, irit ongkos, kata Rama sambil mengelus kepala istrinya lembut. Tapi
Mas Rama menggeleng, menangkup kedua tangannya ke pipi Santi. Kenapa sayang? Bukannya kita mendambakan memiliki rumah sendiri? Toh sekarang impian kita sudah terwujud loh. Apalagi sebentar lagi bakal ada calon bayi kita. Iya benar mas, tapi rasanya ada yang aneh sama rumah ini. Sudah, ayo kita bereskan pakaian, setelah itu istirahat, ucap Rama mendorong pelan tubuh Santi agar segera masuk ke kamar. Tidak berbeda dengan ruang depan, di dalam kamar utama, kesan antik masih terasa begitu jelas. Dipan kayu dengan kelambu di atasnya. Nah, ini kamar kita, cantik kan? Santi menghela napas berat. Perlahan ia berjalan mengelilingi kamar. Sedang Rama hanya memperhatikan istrinya dari ambang pintu. Kapan terakhir rumah ini ditempati, Mas? Tanya Santi sambil mengusap permukaan meja kayu. 3 bulan yang lalu, mungkin aku kurang tahu. Ya sudah, aku ambil barang-barang lain. Kamu beresin pakaian saja, kata Rama berlalu pergi. Santi tidak punya pilihan lain. Ia hanya menuruti keinginan suaminya. Segera ia mengambil koper, membereskan pakaian mereka. Kek, kek. Santi termenung. Ia memejamkan pendengaran. Mas, tanya Santi menatap ke arah pintu. Santi terlonjak. Ia baru saja melihat ada anak kecil berlari melewati kamar tidurnya. Perlahan Santi bangkit, ingin memastikan takut ada orang masuk ke dalam rumah ini. Saat ia sampai di ambang pintu, Santi tidak melihat siapapun, tapi kembali terdengar suara anak kecil. Bukan hanya satu orang, melainkan beberapa anak. Seolah mereka sedang bermain di rumah itu. Kini Santi berjalan ke arah belakang, tetapi di bagian dapur, ia juga tidak melihat gerombolan anak-anak itu. Lalu saat membuka pintu belakang, ia mengerang lega. Tampaknya beberapa anak memang sedang bermain di dekat sumur lengkap dengan alat timbanya. Sesaat Santi mengamati bocah-bocah itu bermain dengan senyuman mengembang. Kemudian satu bocah laki-laki itu berhenti menatap Santi dengan senyum khasnya. Lalu tanpa Santi duga, si bocah langsung berlari ke arah sumur dan langsung melompat ke dalam. Astagfirullah, teriak Santi. Ia langsung berlari menuju ke arah sumur dengan jantung yang berdebar. Santi mendongakkan kepala ke dalam sumur. Dilihatnya anak itu seperti tenggelam, menggapai-gapai permukaan. Santi makin panik. Ia berusaha menurunkan ember timba, berharap bisa menolong bocah itu. Sedangkan anak-anak lainnya seperti tidak terganggu. Mereka terus asik bermain di belakang Santi. Tolongin! Mereka semua terdiam, memandang Santi dengan pandangan aneh. Lalu salah satu dari mereka berjalan mendekat. Pergi, bisiknya sambil menuju ke arah Santi. Santi merinding hebat, matanya tidak berkedip. Ia baru menyadari kalau wajah anak-anak itu tidak normal. Begitu pucat, seolah tidak ada darah di tubuh mereka. Sesaat mereka masih menatap Santi, lalu kembali bermain. Seolah tidak terjadi apa-apa. Dek, astagfirullah, jerit Santi kaget saat Rama menepuk pundaknya. Itu mas, anak-anak. Sesaat Santi terdiam. Lalu ia langsung berlari ke arah sumur tua. Rama yang melihat itu begitu panik. Ia sigap memegangi tubuh Santi erat-erat. Santi, mau ngapain? Mas, itu tolong. Tadi anak kecil jatuh ke sumur. Rama kebingungan. Ia menarik Santi menjauh dari sumur, melongokkan kepalanya. Lalu ia kembali menatap istrinya kebingungan. Kamu ngelindur? Tanya Rama khawatir. Meski hatinya merasa kalau istrinya sedang tidak tidur. Apa sih? Buruan tolongin. Ya Allah mas. Ya apa yang mau ditolongin? Limpah air, kata Rama mendekat ke arah Santi. Santi menepis tangan Rama. Ia langsung melongokkan kepalanya ke dalam sumur. Benar saja, tidak ada apapun. Bahkan air di dalamnya tampak bergoyang tenang. Tapi tadi ada anak-anak, kata Santi. Matanya menyisir sekitaran. Ia benar-benar kebingungan kemana perginya anak-anak itu. Bukannya tadi ada bocah bermain di sini? Sejak kapan mereka pergi?
Terdengar helaan napas kasar dari Rama. "Ayo masuk, sudah mau surup. Kecapean pasti kamu," kata Rama sambil menarik Santi agar mengikutinya. "Tapi Mas, sudah jangan dibahas lagi." Malamnya suasana begitu hening. Rumah ini sedikit berjarak dengan tetangga. Mungkin saja dulu si pemilik memang menginginkan jauh dari keramaian. Namun itu justru yang Santi khawatirkan. Contohnya saja malam ini. Tidak ada suara apapun. Bahkan suara kendaraan bermotor pun tidak terdengar sama sekali. Belum lagi kejadian tadi sore. Ia yakin kalau sedang tidak berhalusinasi. Kalaupun itu setan, kenapa begitu padat? "Aduh," kata Santi saat merasakan tendangan kecil dari perutnya. Perlahan ia bangkit, membenarkan posisi agar lebih nyaman. Terdengar suara, Santi langsung menoleh ke arah pintu. Jantungnya berdebar keras. Kali ini ia sadar. Suara itu bukan hanya di kepalanya. Santi memperhatikan pintu, memastikan kalau ia tidak salah dengar. Ngelamun lagi, kesambet nanti. "Astagfirullah, Mas ngagetin," usap Santi jengkel, memukul perut suaminya keras. "Aduh, kok dipukul?" kata Rama memegang perutnya. "Ya, anggap kamu ngerasain ditendang sama anakmu," ucap Santi. Rama tersenyum, lalu memposisikan dirinya jongkok di depan Santi. Pria itu mengelus perut istrinya yang sudah mulai membuncit. "Mas, tadi aku dengar ada suara di luar," kata Santi. "Suara orang ronda?" tanya Rama sambil memakai pakaian. "Bukan, tapi seperti tawa bocah." Rama mengerutkan dahi tanpa bicara. Ia berjalan ke arah jendela, membuka daunnya. Lalu kepalanya melongo. Santi menanti dalam diam, lalu tanpa sepatah kata pun. Rama berjalan ke arah pintu kamar dan berlalu pergi. Santi menunggu dengan perasaan gelisah. Baru semalam saja rumah ini sudah membuatnya begitu tidak nyaman. Terdengar suara tawa bocah lagi. Santi langsung menoleh ke arah jendela. Kali ini suara tawa itu jauh lebih jelas, meski terdengar lebih berat. Santi terperanjat. "Mas, jangan bercanda," teriak Santi. Namun tidak ada jawaban apapun. Santi kembali terlonjak. Ia segera berdiri tanpa mengalihkan pandangannya ke arah jendela. Krak! Jantung Santi sudah hampir lepas dari tempatnya. Ia terus memanggil nama suaminya, namun tidak ada jawaban apapun. Lalu perlahan jendela kayu besar itu terbuka. Suara gigik tawa makin terdengar jelas. "Dor!" "Hah? Aduh!" ucap Santi langsung memegangi perutnya. Rama yang panik langsung melompat dari luar rumah. Ia langsung berjongkok di depan Santi. "Kenapa, Dik?" Santi yang murka tidak menjawab, heran dengan kelakuan suaminya itu. Bisa-bisanya bercanda di waktu seperti itu. "Buk, buk, buk. Aduh, ampun!" teriak Rama, berusaha melindungi kepalanya dari pukulan Santi. "Mampus, mampus!" jerit Santi sambil menjabak rambut Rama dan mengerahkannya ke kanan dan ke kiri. Beruntung dia hanya kaget kalau sampai terjadi sesuatu pada janinnya. Siapa juga yang bakal repot? Santi berhenti. Ia memandang nanar ke arah Rama. Lalu tangisannya pecah tanpa suara. Tanpa mengatakan apapun, Santi berjalan ke arah ranjang, mengambil selimut dan menutup tubuhnya. Rama mendekat ke arah ranjang, memeluk tubuh istrinya. Ia sadar candaannya keterlaluan. "Santi, maaf." Tidak ada jawaban yang Rama dengar, hanya isak tangis. Berulang kali Rama meminta maaf, namun Santi tidak menggubris. Ia benar-benar sebel dengan kelakuan suaminya itu. Hingga tanpa sadar, ia tertidur malam itu. Santi terbangun tengah malam, perutnya terasa nyeri. Janin di kandungannya terus bergerak tanpa henti. "Dek, ada apa toh? Ayo tidur," ucap Santi sambil mengusap perutnya. Namun pergerakan bayinya tidak kunjung reda. Belum lagi rasa ingin ke toilet, rasanya kandung kemihnya penuh. Atau karena gerakan si janin yang terus menendangnya. Ia menoleh ke arah samping, berusaha membangunkan Rama yang tertidur pulas. Tanpa merasa bersalah sama sekali. Namun berulang kali,
Santi menggoyangkan suaminya. Pria itu malah menutup kepalanya dengan bantal. Kebo banget sih, awas kalau minta jatah, aku betot itumu sampai lepas. Dengan perasaan kesal, mau tidak mau, ia beranjak. Kandung kemihnya sudah begitu penuh, sampai perutnya terasa begitu kencang. Ada keraguan saat Santi keluar kamar. Rasa rumah itu begitu sunyi, belum lagi barang-barang antik di dalamnya membuat bulu kuduknya meremang hebat. Ingin membangunkan Rama sekali lagi, namun hasrat untuk mengeluarkan cairan sudah di ujung tanduk. Nekat ia berjalan sendiri menuju ke bagian belakang rumah. Sesampainya di toilet, ia buru-buru menyelesaikan hajatnya. Tetapi saat ia berjalan kembali ke kamar, samar ia mendengar suara lirih dari luar rumah. Sesaat ia waspada, yakin kalau Rama sedang mengerjainya lagi. Namun kali ini ia merasa ada yang berbeda. Itu bukan suara tawa bocah, melainkan seseorang yang sedang menembang kidung lama. Dek, jantung Santi berdesir. Ia tahu, kidung itu dulu sewaktu kecil neneknya sering menyanyikan tembang itu. Ingin segera kembali ke kamar. Namun rasa penasarannya begitu tinggi. Yakin kali ini bukan suara setan. Karena dia pun juga mendengar suara berat langkah kaki. Kini Santi sudah berada di depan pintu belakang. Ia menempelkan telinganya ke arah daun pintu. Benar, itu manusia. Jantung Santi makin berdebar kencang. Kali ini ia memberanikan diri untuk mengintip dari celah jendela di samping pintu. Di bawah cahaya rembulan samar, ia melihat seseorang berdiri memungkunginya, menghadap ke arah sumur. Entah itu laki-laki atau perempuan, Santi tidak bisa membedakan. Yang ia tahu sosok itu hanya berdiri menempang di depan sumur tua di belakang rumahnya. Seolah Santi terhipnotis, ia terus memperhatikan sosok itu. Hingga perlahan sosok itu berbalik. Santi menegang, belum pernah ia melihat manusia sedemikian seram. Wajahnya tersembunyi dalam gelap, yang terlihat hanya kilau putih, rambut berubah. Bersamaan itu pula, kidung yang dinyanyikan sosok itu semakin terdengar keras di telinga Santi. Begitu pula janin di perutnya. Anaknya bergerak hebat, seolah ia pun ingin keluar dari perutnya. Aduh, kata Santi sambil memegangi perutnya. Namun tidak juga mereda. Justru gerakan janinnya semakin kasar dan kuat. Hingga tiba-tiba kepala Santi terasa berat dan semuanya menjadi gelap. Santi mengerjapkan matanya terasa sakit saat sorot cahaya neon masuk ke dalam retinanya. Ia mengerjap, mencoba memulihkan kesadarannya. Alhamdulillah Bu Bidan, kata Mas Rama sambil keluar ruangan. Perlahan membuka mata. Ia sempat bingung kenapa bisa sampai di tempat ini. Ingatan terakhir ia sedang berada di luar dapur. Lalu matanya menangkap sesuatu, sebuah bayangan di balik jendela gelap. Jelas itu sosok wanita. Ia hanya berdiri memperhatikan rambutnya tidak terawat. Wajahnya kurus sampai tulang tenggorokannya tercetak jelas. Ingin rasanya berteriak, namun tubuh Santi begitu lemas. Bahkan ia hanya bisa menangis ketakutan. Tok, tok. Tolong cek isi saya dulu, Bu. Santi menoleh saat mendengar langkah kaki dan suara suaminya. Lalu ia kembali menolehkan kepalanya ke jendela. Sosok itu sudah lenyap, namun meninggalkan satu tanda yang ditulis dengan uap air yang ada di kaca jendela. Santi makin ketakutan, entah apa yang dilakukan sampai ada penguntit gila yang berusaha untuk mencelakai janinnya. Pintu terbuka. Rama dan seorang wanita parubaya muncul dari baliknya. Loh, Santi, kenapa nangis? Apa ada yang sakit? Ini aku sudah panggil Bu Bidan, kata Rama panik saat melihat istrinya mengeluarkan air mata berlinang. Santi menggeleng. Ia menuju ke arah jendela. Spontan saat Rama melihat itu, emosinya naik. Astagfirullah, apa maksudnya? Tanya Rama menatap Santi dan Bidan bergantian. Bapak tenang, saya periksa dulu istrinya. Bapak silakan tunggu di luar. Tenang. Gimana Bu? Gimana saya bisa tenang?
Tadi saya keluar ruangan belum ada tulisan itu loh. Jangan-jangan memang ada orang yang berusaha mencelakai anak istriku. Istrimu aman di sini. Aku hanya memeriksa. Lalu silahkan kalau kamu mau menemani istrimu lagi, kata bidan sedikit galak. Dengan langkah berat, Rama meninggalkan ruangan. Tapi aku tahu ia pasti sedang mengecek keluar puskesmas untuk mencari pelakunya. Saya Lastri, ibu saya periksa dulu ya, ucap bidan Lastri lembut. Tanpa menunggu persetujuan Santi, Bu Lastri langsung melakukan pemeriksaan. Bahkan ia juga menyisir perut dengan tangan tuanya. Kadang juga mengusap pelan. Alhamdulillah tidak ada kondisi serius. Tapi jangan sampai pingsan lagi ya. Ibu hamil itu udah boleh stres loh. Memangnya ada apa toh? Tanya Bu Lastri begitu keibuan. Iya Bu, maaf. Kami baru pindah ke rumah peninggalan Belanda di ujung desa. Mungkin karena itu saya jadi kelelahan. Rumah ujung peninggalan Belanda? Tanya Bu Bidan tampak aneh. Iya, kenapa Bu? Tanya Santi penasaran. Enggak apa-apa. Sekarang kamu istirahat. Jangan pedulikan omongan orang tentang rumah itu. Dan satu lagi, orang yang kamu lihat di jendela itu namanya Nining. Orang gila di desa ini, kata Bu Lastri. Memangnya kenapa rumah itu Bu? Tanya Santi khawatir. Ingin dia menceritakan semuanya, tapi takut Bu Lastri menganggapnya gila. Tidak ada apa-apa, sudah. Sekarang kamu istirahat. Setelah infus habis, baru boleh pulang, kata Bu Lastri, lalu berjalan keluar kamar. Setelah kepergian Bu Lastri, Mas Rama masuk ke dalam kamar. Mas, kita pindah ya. Aku udah gak betah tinggal di situ. Kamu itu sebenarnya kenapa toh? Gara-gara aku kagetin. Santi menggeleng. Enggak Mas, cuma aku ngerasa ada yang aneh di rumah itu. Apalagi di sumur belakang. Tadi itu sebelum aku pingsan, aku lihat ada orang asing berdiri di depan sumur. Lalu dia menembang Jawa. Tembang Jawa? Iya, kamu tahu kan lagu Tak Lelo Lelo Ledung yang sering dinyanyikan buat tidurin anak. Terus, ya karena aku penasaran, aku ngintip dari balik jendela. Pas orangnya noleh, anak kita nendang kencang banget. Rasanya sakit, terus aku pingsan. Sejenak Rama terdiam, lalu memegangi tangan Santi erat-erat. Aku takut Mas, takut ada hal aneh di desa ini, di rumah itu. Kamu yang tenang, sekarang kalau kita mau pindah kemana? Ini desa kecil, kalau ada kontrakan, ya di kota sebelah dan jaraknya jauh juga. Justru aku khawatir kalau kejauhan sama kamu, ucap Rama. Santi menggeleng. Mas, kamu lihat sendiri toh tulisan di kaca itu. Tadi Bu Bidan juga bilang itu perbuatan Nining. Nining siapa? Orang gila di desa ini katanya. Ayolah Mas, kita pindah ya. Sekali lagi Rama menggeleng, menggenggam tangan Santi erat-erat. Kita bicarakan lagi nanti. Sekarang kamu istirahat, aku jagain di sini. Santi menyerah. Percuma saja meminta kepada Rama. Ia pasti akan menolak dengan 1000 alasan. Ia pun paham di balik penolakan itu. Karena suaminya memang mengincar rumah itu agar bisa menjadi miliknya. Santi mencoba memejamkan mata. Namun saat matanya terpejam, justru bayang-bayang sosok di depan sumur sedang menembang itu selalu muncul. Namun karena mungkin pengaruh obat, perlahan matanya menjadi berat. Santi akhirnya tertidur malam itu. Santi mengerjap bangun dari tidurnya. Ia bingung kenapa sudah berada di kamar tidurnya. Bukannya tadi dia masih ada di rumah sakit. Lantas Santi beranjak mencari di mana suaminya. Tapi setelah mengecek ruangan-ruangan di rumah itu, tidak ada siapapun. Lalu samar Santi mendengar sesuatu tidak asing. Ia tanpa sadar melangkah ke arah sumber suara. Seolah nyanyian itu memikatnya untuk mendekat. Saat Santi membuka pintu belakang, suasana masih sore menjelang maghrib, tetapi ada yang berbeda. Ia tidak merasakan adanya kehidupan lain di tempat itu. Lalu dari tempatnya berdiri.
Santi melihat beberapa anak kecil sedang bermain di dekat sumur. Mereka tertawa bahagia. Sejenak Santi mengamati mereka. Lalu satu anak laki-laki berhenti. Ia menatap Santi dengan tatapan aneh. Mereka saling adu pandang. Bocah kecil itu tiba-tiba saja tersenyum. Senyum yang belum pernah Santi lihat selama ini. Bahkan ia bukan hanya anak laki-laki itu saja, melainkan semua anak yang ia lihat berdiri mematung memandangi Santi. Lalu bocah laki-laki pertama tadi berjalan pelan ke arah Santi, seolah tidak menapak tanah sama sekali. "Mbah sedang apa?" tanya bocah itu. Santi terdiam, seolah mulutnya tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Ia begitu ngeri dan jarak sedekat ini. Ia melihat wajah anak laki-laki itu begitu pucat. "Mbah masuk rumah ya, sudah mau maghrib. Ini bawa, tapi jangan di sini," ucap bocah itu. Santi menjerit. Ia ingin mundur dari tempatnya berdiri. Bocah laki-laki itu menggerakkan tangannya tanpa rasa sakit sedikit pun. Ia meletaskan jari-jari kecilnya ke dalam rongga matanya. Santi ketakutan. Ia ingin menjerit. Saat si bocah dengan senyum prihatin memberikan bola mata yang masih berlumuran darah. "Jangan lengah ya Mbak." Santi tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa terdiam sok dengan apa yang baru saja ia lihat. Terdengar suara tembang itu lagi. Kali ini bukan hanya Santi yang terlonjak, namun sosok anak kecil itu pun tampak ketakutan dan berlari pergi bersama teman-temannya. Kini Santi sendirian, masih belum bisa menggerakkan sejengkal pun ujung kakinya. Lalu dari arah samping, ia mendengar suara langkah kaki lebih berat. Satu sosok menggunakan pakaian serba hitam dengan kepala yang sudah berubah. Perempuan itu berjalan begitu pelan. Di tangannya seperti sedang menggendong seorang bayi. Namun yang membuat Santi ketakutan, bayi itu terpocong sempurna. Sosok mengerikan itu terus berjalan ke arah sumur. Lalu ia meletakkan bungkusan kain itu ke tanah. Dan setelahnya, ia menimba air sumur itu. "Duk," Santi gemetar hebat. Tidak mengira perempuan itu memanggilnya. "Kesini, Duk." Bak terhipnotis. Perlahan Santi berjalan ke arah perempuan itu. Ia tidak bisa melawan. Kakinya berjalan dengan sendirinya. Hingga saat sudah sampai di sumur, perempuan itu masih terus menimba air. "Buat aku ya." Santi masih tidak menjawab. Ia hanya berdiri mematung di sana. Lalu perlahan, sosok perempuan beruban itu berbalik. Santi tidak bisa menangkap wajah perempuan itu. Yang pasti, ia mengusap perutnya dan terus menembang dengan suara serak mengerikan. Setelah itu, perutnya seperti terlirit. Rasa sakit begitu tidak tertahankan. Santi terbangun, napasnya memburuk. Bahkan saat ia bangun dari mimpinya pun masih ada sensasi di perutnya, seolah ada yang sedang mengelusnya. Hingga saat Santi menatap ke bawah, betapa kagetnya dia saat melihat Nining berdiri menunduk sambil mengelus perutnya begitu pelan. Sesaat tidak ada apapun, Santi masih shock. Hingga perempuan itu menembang pelan, mengusap perut Santi pelan. "Ngidam getih," ucap Nining sambil berjalan keluar kamar. Santi tersadar, ia langsung menjerit sejadi-jadinya. Usap Santi dibarengi dengan rasa sakit yang teramat dari perutnya. Rama yang ada di belangkar sebelah langsung melompat dan jatuh ke lantai karena panik. "Kenapa, Dek?" tanya Rama. Santi menggeleng, tangannya mengacung ke arah pintu. Langsung saja Rama berlari memastikan siapa yang baru saja masuk ke dalam kamar itu. "Aduh," teriak Santi saat kembali perutnya melilit menyakitkan. Belum lagi gerakan janin di dalamnya begitu keras. Rama kembali ke samping Santi, dibarengi dengan Bu Lasri dan satu perempuan muda yang masuk ke dalam kamar. "Bu, tolong." Tanpa sepatah kata pun, Bu Lasri langsung memeriksa Santi. Entah apa yang dilakukannya, perlahan rasa sakit di perut Santi berangsur menghilang. "Santi kenapa, Bu?" Tampak Bu Lasri diam sejenak. Dia meminta kepada perawat satunya untuk mengambilkan obat Santi.
"Kamu kenapa?" tanya Bu Lastri mengabaikan Rama. Dengan napas terengah, Santi mulai menceritakan apa yang barusan ia alami. Tetapi entah kenapa, ia tidak menceritakan soal ngidam getih. Setelah selesai, Bu Lastri menghela napas panjang. Nining itu gila karena kehilangan anaknya. Desa ini, ia terkena ngeyelmu. Aku sendiri dulu yang membantunya lahiran. Tapi setelah beberapa hari, tanpa rasa berdosa, Nining malah membunuh anaknya sendiri, kata Bu Lastri dengan pandangan sedih. "Ah, terus dia sekarang ngincar anak kami?" tanya Rama. Bu Lastri menoleh ke arah pintu. "Tidak ada penyakit medis apapun di perut Santi. Maksudnya, apapun yang sudah Nining lakukan harus segera dihilangkan. Kalau tidak, aku khawatir anak istrimu tidak akan selamat." "Tidak selamat bagaimana, Bu?" kata Rama panik. "Iya, pengaruh ilmu hitam. Sudah banyak wanita hamil di desa ini yang menjadi incaran Nining. Tapi beruntung mereka bisa selamat. Kalau Nining memang gila, kenapa tidak dimasukkan ke rumah sakit jiwa? Sudah, bahkan ia sudah pernah dipasung. Tapi entah bagaimana dia selalu lepas. Akhirnya warga desa membiarkannya berkeliaran," jelas Bu Lastri. "Mas, kita pulang saja." Rama tampak bingung. Santi tahu kalau suaminya itu pasti memikirkan pekerjaannya. "Kalian tenang, semua bisa dicegah," kata Bu Lastri. "Bagaimana, Bu?" Bu Lastri berjalan mendekat ke arah Santi. Ia membelai perutnya begitu lembut dengan senyum penuh kasih sayang. Sesaat Santi risih dengan apa yang dilakukan perempuan itu. Tapi ia tidak berani menghindar. "Kita lakukan ruatan." "Ruatan?" tanya Rama. "Iya, ruatan, agar iblis atau apapun yang sudah menandai janin kalian tidak bisa menyentuh Santi. Itu salah satu cara untuk menghentikan Nining," ucap Bu Lastri. Santi tampaknya tidak setuju dengan usulan tersebut. Baginya sangat tidak masuk akal. Saat orang gila membunuh, dibiarkan berkeliaran. "Baik, saya setuju. Tapi Mas, Dek, kita lakukan dulu yang ada. Kalaupun kita pergi, aku bisa kehilangan pekerjaan ini. Kalaupun kita selamat dari tempat ini, bisa jadi mati kelaparan di luar sana." Santi menghela napas panjang. Ia tidak berkutik. Jika saja kondisinya sehat, sudah pasti ia bakal angkat kaki dari tempat ini. "Setelah ini kalian pulang, biar aku yang menyiapkan semuanya," kata Bu Lastri, langsung pergi meninggalkan ruang inap. "Mas, kamu yakin? Aku ngerasa ada yang janggal." "Sudah, Dek, Bu Lastri itu bidan senior di tempat ini. Sudah pasti dia pernah mengalami kasus serupa. Jadi kamu percaya ya, biar kita semua baik-baik saja." Santi mengangguk lemah. Hanya bisa percaya dengan keputusan suaminya. Atau jika terjadi sesuatu, masih ada Rama di dekatnya. Malam selanjutnya, Rama dan Santi menunggu kedatangan Bu Lastri di rumah mereka. Suasana tampak tegang. Sesekali Rama menanyakan kondisi istrinya. "Jangan panik, ini cuma ruatan. Dulu pas nikah, kita juga diruat kan?" "Iya, biar ndak sial, tapi tetap saja sial," ucap Santi ketus. Memang benar, keluarga Rama yang masih kental dengan adat istiadat mencorok ke mistis, kadang membuat aturan tidak logis. Contohnya seperti malam ini. Di tengah ruangan semua sesajen sudah siap. 1 kendi tanah liat, ayam cemani, kembang mawar dan juga kemenyan serta dupa. Santi hanya membatin, ruangan ini lebih mirip ritual pemujaan setan. Kenapa pula harus seperti ini? Memangnya tidak ada ustadz di tempat ini? Tak, tak, terdengar suara ketukan pintu, berdepatan dengan jarum jam menunjukkan pukul 11 malam. Rama langsung bergerak menyambut Bu Lastri. Kini wanita itu tidak menggunakan pakaian dinasnya. Ia mengenakan pakaian berwarna hitam dengan rambut yang digelung mirip sinden pewayangan. "Sudah siap?" tanya Bu Lastri tanpa basa-basi. Rama mengangguk segera mempersilahkan Bu Lastri untuk memulai ruatan. Santi diminta membuka semua bajunya, hanya boleh mengenakan kain jarik yang sudah dibawa oleh Bu Lastri.
Selanjutnya ia direntangkan di atas 3 daun pandan. Bu Lastri mulai menghidupkan kemenyan dan dupa dan melakukan sesuatu yang tidak bisa didengar oleh Santi. Seketika ruangan itu dipenuhi dengan asap, dengan bau khas. Kepala Santi benar-benar pusing. Bahkan rasanya perutnya mulai terasa melilit. Santi menahan agar tidak tumpah. Ia terus menggelengkan kepala. Sesekali tangannya mengelus perutnya, mencoba meredam rasa sakit. Rama di sebelahnya tampak panik. Istrinya seperti menggeliat. Sedangkan Bu Lastri tampak memotong ayam cemani dan menaruh darahnya di dalam kendi. Bu Lastri kembali duduk bersila. Kini ia menghadap ke arah Santi yang posisinya sudah mengangkat, layaknya orang yang mau melahirkan. Tiba-tiba saja kepala Santi rasanya mau pecah. Ia mengerang kesakitan. Bahkan janin yang ada di perutnya seolah memaksa ingin keluar. "Dik," ucap Rama sama. Namun Santi tidak bisa menjawabnya. Justru sekarang ia melihat anak-anak kecil yang sering bermain di rumah sedang mengelilinginya. Santi terus menggelengkan kepala, mencoba untuk menetralisir rasa sakit yang ada di kepalanya. Lalu ia mendapati satu bocah yang hadir di dalam mimpinya. Kini tidak ada ekspresi bahagia. Justru bocah itu termenung, seolah sedih dengan keadaan Santi. "Ojo meleng," ucap bocah itu lirih. Santi bagai tersambar petir. Ia menyadari sesuatu. Bodohnya ia malah membuat ritual ngidam getih makin mudah dilakukan. "Mas," namun terlambat. Sosok Bu Lastri yang ada di belakang Rama sudah bergerak cepat. Ia memukulkan ornamen padat tepat pada arah belakang kepala Rama. Prang! Rama tersentak, kepalanya menggeleng pelan, lalu ambruk ke lantai. Sedang Bu Lastri yang kembali berjalan ke arah Santi. Kali ini dia duduk bersimpu di samping Santi. Tangannya sesekali memegangi perut Santi yang sudah membuncit itu. "Jaluk restumu Yondu," Santi menggeleng, tidak mau memberikan apapun pada setan itu. Kenapa ia tidak menyadari? Kenapa ia tidak mengenali sosok perempuan di sumur itu adalah Bu Lastri? "Tidak mau," tanya Bu Lastri. Kali ini Bu Lastri mengurut perut Santi dengan keras, seolah sedang mendorong janinnya agar mau keluar dari perutnya. "Apa salahku?" isak Santi yang tak kenapa. Tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Bu Lastri memandang Santi dengan tatapan iba. Entah karena dia kasihan atau memang sorot matanya begitu memuakan. "Tidak ada, Ndu. Aku cuma pingin anakmu. Biarkan saja. Biar dia jadi satu dengan teman-temannya," ucap Bu Lastri datar. Santi menggeleng. Bahkan kali ini ia melihat dedemit anak-anak kecil itu mulai berlarian di dalam rumah. "Apa maksudmu? Lepas!" teriak Santi. "Tidak ada, Ndu. Aku cuma pengen cantik seperti kamu." "Brengsek, lepas!" Bu Lastri tidak menggubris. Ia justru beranjak mengambil kendi kecil dan mulai mengoleskan darah ayam cemani itu ke perut Santi. Seketika perut Santi seperti terbakar hebat. Bahkan janin di dalamnya ikut bergerak gila-gilaan. "Saya ikhlas, Yondu," ucap Bu Lastri. "Brengsek, tolong!" teriak Santi. Namun sepertinya percuma. Rumah ini di ujung desa, belum lagi di luar sedang turun hujan. Bahkan di sampingnya Rama tergeletak tidak berdaya. Dari kepalanya terus mengucur darah segar yang mulai mengenang. Lalu kembali pula Bu Lastri beranjak. Kali ini dia bergerak sambil menembang begitu lurih. Diambilnya lilin serta kemenyan, lalu ditaruhnya di dekat kedua kaki Santi. Santi sudah pasrah, tidak tahu lagi harus berbuat apa. Jika ini memang takdirnya, ia hanya bisa meminta maaf kepada anaknya yang masih ada di dalam kandungan. Kini rasanya udara semakin terasa pengap. Bu Lastri duduk bersila, masih menembang dengan suara yang begitu mengerikan. Lalu tepat dari arah belakang rumah, ada sesuatu yang muncul. Awalnya hanya gelap, lalu perlahan. Sosok itu mulai menunjukkan wujudnya. Sosok itu begitu mengerikan. Badannya bungkuk, ia bongkok. Wajahnya keriput namun memiliki taring
di kedua ujung bibirnya. Belum lagi rambutnya yang putih, tapi sudah mulai jarang. Sosok itu terus melangkah perlahan. Santi menjerit ketakutan, berusaha untuk pergi dari tempat itu. Namun rasa sakit di perutnya begitu tua. "Monggo Nyai," ucap Bu Lasri. "Kenapa? Apa salahku?" "Tidak ada, Nduk. Ini hanya syarat agar Nyai Bajangpati bisa memberikan aku tambahan umur agar bisa merawat anak-anakku," ucap Bu Lasri sambil menunjuk ke arah bocah-bocah dedemit yang masih bermain di ujung ruangan. Santi tidak habis pikir. Bu Lasri benar-benar gila. Ia yakin kalau dirinya bukanlah korban pertamanya. "Wis ya Nduk, di ngapura," Santi memejamkan matanya. Ia hanya bisa berjikir, pasrah. Sesaat ia merasakan ada sensasi dingin merambat kulitnya. Lalu merasa menekan di perutnya, sakit. Begitu sakit rasanya. Seperti janinnya ditarik secara paksa. Belum lagi suara isak tangis bayi yang menggema. Begitu keras di telinganya. Santi mengerang, seketika rasa dingin dan menekan itu berangsur menghilang. Dengan napas terengah, Santi membuka matanya perlahan. Tampak di depannya satu sosok tidak asing berdiri. Ia memegangi kendi kecil berumuran darah, serta satu kendi lagi berisi air bening yang dituangkan ke perut Santi. "Nining," teriak Bu Lasri. "Mau apa?" tanya Nining penuh dendam. Rasa sakit di perut Santi sudah berangsur menghilang. Ia benar-benar bingung. Bukannya Nining itu gila. "Tidak usah ikut-ikut," kata Bu Lasri. "Tidak ada urusan," teriak Nining emosi. Langsung mengguyurkan sisa darah cemani itu tepat ke wajah Bu Lasri. Seketika udara di ruang itu menjadi jauh lebih dingin. Sosok nenek bongkok yang tadi hampir mengambil janin Santi terlihat mundur. Ia menatap ke arah Bu Lasri. Hidungnya mengendus-ngendus di udara. Namun bukan hanya itu saja. Bahkan sosok anak-anak kecil yang dari tadi bermain tiba-tiba menatap ke arah Bu Lasri dengan pandangan memucat. Wujud mereka berubah seutuhnya, bukan hanya pucat, namun penuh dengan darah mengerikan. "Ora ojo mendek," teriak Bu Lasri, namun terlambat. Sosok perempuan bongkok itu seperti menjilat tubuh Bu Lasri, lalu dengan cepat menghilang dari pandangan. Sedangkan dedemit anak-anak kecil itu, mereka terus menembang, membuat suaranya tumpang tindih. Bu Lasri pun memegangi kepalanya. Ia berjalan sempoyongan, terus berjalan menuju ke arah sumur belakang. "Mati, mati," teriak dedemit anak-anak itu. Hingga seolah tangan Bu Lasri bergerak sendiri. Ia terus membenturkan kepalanya ke samping sumur. Nining yang melihat itu hanya menyeringai ngeri. Dan puncaknya, Bu Lasri mengangkat kedua tangannya, memposisikan kepalanya. Krak! Terdengar suara tulang yang patah. Lalu Bu Lasri tumbang, jatuh ke tanah. Hari itu desa Rambat gempar. Mereka tidak menyangka bidan desa yang terkenal lemah lembut dan suka menolong ternyata dalang dari semua kekacauan ini. Selain itu, hal yang tidak pernah mereka kira, ternyata semua mayat bayi yang diambil dari makam semua terkubur di sekitar sumur tua itu. Nining sebetulnya tidak gila, hanya difitnah oleh Bu Lasri. Nining pernah melihat Bu Lasri berjalan ke sumur belakang rumah ini dan memakan janin yang baru saja dibersihkan dengan air sumur itu. Namun waktu itu warga desa tidak percaya. Sedangkan Santi dan Rama, akhirnya mereka dibawa ke rumah sakit. Beruntung keduanya bisa diselamatkan, meski kondisi Rama begitu parah. Beberapa minggu setelahnya, Santi dan Rama kembali lagi ke desa itu. Tampak keduanya tersenyum pada perempuan yang penampilannya jauh lebih manusiawi. "Ning, makasih," ucap Santi memeluk perempuan itu. "Beruntung aku datang tepat waktu. Kalau tidak, sudah mati kalian," kekeh Nining. "Ning, aku masih penasaran, air yang kamu gunakan itu yang dituangkan ke perutku, itu air apa?" tanya Santi penasaran. "Air doa biasa, tidak ada yang sakti.
hanya manusia-manusia bodoh yang mau bersekutu dengan iblis, ucap Nini. Ketiganya terkekeh. Lalu mereka masuk ke dalam rumah. Akhirnya, Santi dan Rama memutuskan untuk keluar dari desa itu. Meski harus kehilangan mimpi dan pekerjaannya. Namun Rama belajar bahwa anak dan istrinya adalah harta yang paling berharga. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih untuk yang sudah mampir di channel ini. Saya mohon undur diri. Wassalam.